Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Kembali kita selalu mengingatkan Bapak Ibu jamaah kuliah subuh di Ahad minggu ketiga ini, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu seperti yang kita lakukan ini, fahuwa fi sabilillah, kata Rasul. Kerja kita ini sama dengan berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai kapan, Bu? Hatta yarji, sampai pulang ke rumah, balik lagi dia. Jadi kesempatan kita datang dan kita pulang inilah kita manfaatkan agar Allah mencap kita, menjadikan kita sebagai orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Bapak ibu-ibu jamaah sholat subuh di Ahad minggu ketiga ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sadar atau tidak sadar, kadang berceceran amal ibadah kita, namun rezeki tidak pernah dikurangi Allah. Itulah hebatnya Allah. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, apa yang menjadi perintah Allah tidak kita kerjakan, tapi Allah tidak kurangi rezeki. Nah, oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak masuk ke dalam kategori orang yang kufur nikmat. Syukur itu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu maknanya menggunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita pada jalan-jalan yang diridhai Allah dan untuk kebaikan. Ini pasti akan mendatangkan keberkahan. Mahwal barakah, apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah terus kebaikan, bertambah-tambah terus kebaikan.
Banyak orang rezekinya bertambah tapi tak berkah. Dihitung dari nominal banyak, tapi begitu dikeluarkan habis. Kandas, nol. Tapi ada juga orang yang rezekinya biasa aja, tapi terus dia bertambah. Itulah berkah. Ziyadatul khair. Bertambah terus kebaikan. Selawat beriring salam, mari sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat, semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya ya Bu, di yaumil kiamah nantinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah berada di bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah ini salah satu dari nama Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang diharamkan, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Ada 4. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah tentukan ada 4 bulan yang hurumat. Ada 4 bulan yang dihormati, dimuliakan. Itulah dia Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bukan berarti bulan yang lain itu dinafikan Allah, tidak. Tapi dari 12 bulan, inna iddatash syuhuri indallah, itu ada 4 bulan yang dihormati dan dimuliakan. Fihi arba'atun hurum, itulah bulan-bulan yang diharamkan Allah, dimuliakan Allah. Satu di antaranya adalah Zulkaidah. Ini hebat istimewanya bulan Zulkaidah ini. Yang kedua, bulan Zulkaidah ini juga adalah salah satu dari bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi bulan Zulkaidah ini juga satu dari bulan haji yang 3 ini. Haji itu sebenarnya ibu bapak mulai dari 10, ya, dari mulai 9, 10, 11, 12, 13. Habis. Dari mulai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina. Mabit itu artinya tinggal menetap sementara. Mabit itu berhenti. Kemudian balik ke hotel, balik ke Mekah, tawaf ifadah, selesai haji. Tapi kenapa Ustadz sampai 41 hari? Ini saudara-saudara kita yang berangkat ini kan 41 hari. Dari mulai berangkat sampai pulang dihitung itu lebih kurang 41 hari, jelas. Karena mengurus 221.000 jemaah Indonesia ini bukan mudah. Kloter 1 berangkat, kloter 2 masuk, kloter 2 berangkat, kloter 3 masuk. Apa itu kloter? Kelompok terbang. Satu kali terbang itu pesawat itu isinya 360 orang. Berat itu Bu, 360 itu. Kalau orangnya seperti saya ini mungkin 3 ton ada lagi. Belum lagi kopernya. Iya Pak. Kopernya juga sama 360 Pak. Belum lagi aftur minyaknya berapa ton. Dulu singgah di Kolombo, dulu singgah di Sri Lanka, Abu Dhabi. Sekarang 8 jam langsung. Berapa minyaknya itu? Belum lagi berapa jumlah berat pesawat kosong itu. 8 jam dengan kondisi berat bisa sampai ke sana. Itulah makin canggihnya sekarang. Makanya ibu bapak,
Nggak bisa lagi sekarang ini bagi jemaah Indonesia yang gelombang kedua itu mikotnya di Yalamlam tuh nggak bisa lagi. Jadi mikot itu tempat awal batas memulai berniat untuk ihram haji atau umroh. Yalamlam itu kita berada di atas pesawat. Yalamlam itu kalau diambil jarak ke kota Mekah itu hanya tinggal 100 km lagi. Tinggal 100 kilo. Kecepatan pesawat berapa kilometer per jam? Baru nawaitul hajjah, udah sampai pesawatnya. Kenapa? 100 kilometer pesawat berapa pula? Dulu makanya ditetapkan seperti itu karena ibu bapak, orang berhaji jalan kaki. Orang pergi haji naik unta. Ya, berdebu, kumal. Ya, itu. Atau naik keledai. Belum ada dulu pesawat, belum ada dulu ya kendaraan yang cepat di masa Nabi dulu. Makanya batas itu ditentukan berdasarkan kemampuan orang dalam berjalan atau kemampuan hewan dalam menempuh perjalanan. Jadi Zulqaidah ini termasuk salah satu dari nama-nama bulan haji. Bulan haji itu ada 3. Pertama bulan Syawal. Begitu masuk Syawal, 1 Syawal, orang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah jatuh mikot zamani kita untuk mulai berniat haji. Ya Allah, pas hari ini adalah mikot zamani, masa awal untuk berniat ihram haji dan umrah. Berikan kesehatan, kemampuan, kekuatan kepadaku untuk dapat kiranya berangkat menunaikan panggilanmu di tahun ini. Jadi sudah berniat jadi 1 Syawal itu. Dari segi waktunya, dari segi masa, sampai kapan? Batasnya sampai 10 Zulhijjah. Lewat tuh tak ada lagi. Itulah masa waktunya. Sama dengan kita berpuasa kan waktu berniat tuh kapan? Malam hari. Lewat malam hari, tak ada lagi. Apalagi siang. Nah, jadi bermasa dia. Nah, haji itu juga gitu. Jadi bulan Syawal, bulan Zulqaidah, dan bulan Zulhijjah. Itulah nama bulan haji, ikut juga di dalamnya Zulqaidah. Nah, Bapak Ibu, bulan Zulqaidah ini adalah bulan ke-11 dari tahun Hijriyah. Sekarang tanggal 20. Beberapa hari lagi kita akan tinggalkan Zulqaidah. Kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah kita jalani 1 bulan. Akhirnya kita tinggalkan tahun 1446 Hijriyah. Beralih ke 1447 Hijriyah. Maka cocok di bulan Zulqaidah ini menjelang datangnya Zulhijjah, mari kita koreksi, introspeksi diri, terutama dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang masanya terlambat. Ya, orang yang berangkat haji juga tidak lain niat dan tujuannya satu adalah ingin taubat kepada Allah karena banyak dosa, karena banyak perbuatan salah yang dilakukan, maka berziarahlah ke sana. Al-hajju bimakna ziarah. Ziarah ini artinya berkunjung, menyengaja. Kemana? Berkunjung ke Ka'bah Baitullah. Ibu bapak, Ka'bah ini adalah bangunan yang mula-mula pertama sekali dibangun di atas dunia ini.
Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya rumah bangunan yang mula-mula dibangun di atas dunia ini itulah Ka'bah Baitullah yang sekarang menjadi kiblatnya umat Islam sedunia. Kalau kita dari sini sholat menghadap ke kiblat, apanya yang kita hadapkan? Hati, sodor kita, dada. Jadi namanya apa itu? Orang yang sholat tidak nampak langsung dengan Ka'bah, namanya jihadul Ka'bah. Tapi bagi mereka, orang yang mengerjakan haji, yang ada di sana, dan nampak dia langsung Ka'bah itu, namanya Ainul Ka'bah. Langsung dia melihat. Allahu Akbar. Tak malah lagi tunduk-tunduk lagi. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hayati, nikmati kalimat demi kalimat, kata demi kata dari doa itu supaya datang kehusukan ini. Sampai hari ini masih banyak orang mengatakan, aku belum khusyuk Ustaz. Aku belum pas mantap kali Ustaz. Kenapa? Salah satu di antaranya apa? Hayati bacaan itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau tak lancar 3 kali, sekali pun jadi. Tapi mantap. Boleh sekali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Cukup. Rabbana lakal hamdu. Bisa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Nikmati kata demi kata dalam bacaan doa. Coba sekali. Ini yang bisa kita lakukan pada malam dan sholat tahajud tengah malam. Ada terasa kedamaian kita. Nah demikian juga orang yang berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci di tahun ini, Allah berikan kesempatan. Mungkin untuk tahun depan kita Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara kita dari Binjai ini akan masuk asrama pada tanggal 21. Ya, 21 Mei. Tinggal berapa hari lagi nih? 22 mereka terbang sebelum subuh. Sampai di sana langsung menggunakan pakaian ihram. Mikotnya di mana? Turun ke Jeddah, sudah berniat mikot, bus sudah nunggu, langsung diantar ke hotel. Perjalanan lebih kurang setengah jam, nunggu di hotel, langsung dibawa menuju Masjidil Haram. Ya Allah, senangnya mereka. Ya, awak tak haji, umrah pun jadilah. Kumpul duit Bu. Syahadat sudah, sholat lancar, puasa tiap tahun, zakat nggak tinggal haji lagi. Makanya dibilang Allah, haji itu di urutan terakhir. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cuman kadang-kadang orang yang pergi haji ini niatnya macam-macam. Ada yang orang pergi haji ini niatnya jalan-jalan. Ini balik ke niat nih. Oi, Wak, enak lo Wak pergi haji tuh Wak. Di sana Wak, makanannya enak-enak Wak. Ayam KFC-nya di sana Wak, namanya Al-Bait.
Al-Baik ini di dalam tepung ada lagi saus, di dalam saus ada mayones. Enak kali wah. Tergiur dia. Gedung-gedungnya cantik-cantik wah. Pencakar langit, hotelnya mantap wah. Orangnya lagi wah. Cantik-cantik betul wah. Karena tergiur ingin ini, maka dia pun berniat haji. Tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala. Tujuannya hanya untuk jalan-jalan. Itulah yang berangkat pulang tetap pakai celana pendek. Itulah berangkat pulang tetap buka jilbabnya. Ngapa? Tak dihayatinya. Tujuan ke sana. Pigi niatnya tobat, pulangnya kumat. Ada enggak seperti itu, Pak? Banyak potret haji kita antara cita-cita dan fakta ini berbeda. Bagaimana kondisi potret haji kita sekarang? Harapannya apa? Mabrur. Kenyataannya belum lagi mabrur. Bukti tadi yang pertama, cita-citanya ingin berangkat haji, tapi tujuannya hanya jalan-jalan. Itulah dia dapat di sana. Karena innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Oke. Kemudian yang kedua, ada orang yang berangkat pergi haji itu karena pingin kali dia dipanggil haji. Dapat gelar haji. Ini saya baca-baca sejarah tadi. Sejak kapan itu istilah penggunaan haji, gelar haji itu disematkan kepada setiap jemaah? Rupanya ini produk kolonial Belanda. Stadblad kolonial Belanda. Waktu itu jemaah haji kita disortir. Orang Indonesia disortir. Yang nggak punya duit banyak jangan pergi. Sampai ke sana, kemudian buat perjanjian, pulang nanti jangan berontak. Karena orang yang pergi haji di zaman kolonial Belanda, di sana ketemu cerita masalah perjuangan dan lain sebagainya, pulang dikhawatirkan bisa memberontak Belanda, teken perjanjian. Nah, pulang nanti karena kalian sudah begitu tantangannya 6 bulan berangkat haji, maka dipantas mendapatkan gelar. Dikasih sertifikat sama Belanda. Nah, pakailah gelar ini. Itu dulu mulanya. Sementara Saudi, Mesir, dan beberapa negara-negara Arab lainnya udah berpuluh kali dia pergi haji. Nggak pernah dia cantumkan nama gelar haji. Jadi Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara ini menyematkan gelar haji. Jadi kalau gitu Ustaz, kalau orang yang sering sholat, gelar S aja di atasnya. S selamat. Namanya jadi selamat. S selamat. Oh S Pak, sholat selamat. Karena dia sering sholat. Jadi beda dengan haji tadi. Nah, akhirnya berangkat dia karena memang ingin mencari itu, pulang dari tanah suci Makkah. Dia harus pengen dipanggil. Asal dipanggil namanya Ustadz Nasuha, dia maju Ustadz nih. Mana Ustadz Haji Nasuha? Oh, ke sana deh. Nah, jadi harus ada tersebut nama hajinya. 2. Macam-macam orang pergi haji nih Bapak Ibu. Yang ketiga, ada orang yang otaknya bisnis saja. Ke sana itu berpikir dia, apa yang laku ku bawa dari sini ke sana? Dan apa yang laku dari sana dijual ke Indonesia? Ini hajinya haji bisnis. Maka bisnis yang paling enak di haji itu apa? Dari sini bawa rokok ke sana. Rokok itu lagi bisnisnya menggiurkan. Ketika saya menjadi petugas pemberangkatan haji tahun 2019 di asrama haji, kami mendapatkan ada jamaah yang membawa rokok lebih kurang 350 bungkus rokok ke Mekah. Dia bungkus. Kita periksa apa ini? Rupanya rokok. Untuk apa ini Pak? Kok dibawa banyak kali? Untuk dipakai lah Ustaz. Iya, biar bengkak mulut dong rokok aja kerja di sana.
ujung-ujungnya apa? Mau dijual. Wah. Jadi kalau dia bisa 3 kali lipat untungnya Bapak. Kalau kita di sini umpamanya membeli rokok J Samsu, harganya 30, di sana bisa laku 120. Kalau di sini harganya 20.000, di sana bisa laku 100. Kok bisa gitu? Perbedaan kurs nilai tukar rupiah dengan rial. Di sini pakai rupiah, berapa nih? 20.000 rupiah. Di sana berapa? Gak usah 20.000 lah, 25 rial kan. 25 rial tuh kali 1 rial 4.000, udah 100. Jadi dalam satu bungkus itu untungnya berapa udah? Berapa Pak? 80 Pak. Kalau 1 slot kali 10 berapa Pak? 800. Jamaah itu boleh bawa 2 slot. 1.600.000 satu orang. Awak titip ke tas istri lagi 1.600.000. Sudah berapa? Kebetulan awak pembimbing punya KBIH banyak jemaah. Titip ya, titip. Udah berapa duitnya? Wow, kalau memikirkan bisnis. Samsu, Surya, GP, Sempurna. Yang merokok siapa nih? Orang Indonesia juga di sana. Bukan orang Arab tuh. Inilah awak yang bawa ke sana, di sana mudut, pulang ya haji juga, cuman bertambah Haji Surya, Haji Sempurna, Haji GP, Haji Samsu. Nah itu. Tapi yang keempat ini yang kalau kita cari. Ada orang yang pergi haji itu karena ingin taubat. Rindu kepada Allah. Rindu kepada Rasul. Tak bercakap mulutnya. Tapi air matanya membuktikan bahwa ini yang dia tunggu-tunggu ya Allah. Brebes terus air matanya. Belum jumpa lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Begitu sampai di makam Rasul. Tak bisa. Haru itu datang. Haru itu datang. Walaupun dia sudah berkali-kali ke sana. Tapi kalau memang hatinya keras, kata Ustaz Nasuha tadi, khatamallahu ala qulubihim, tak akan nangis dia. Padahal Mekah itu kan asal katanya Bakkah. Mekah itu Bakkah. Apa itu Bakkah? Lembah tempat orang menangis. Makanya Mekah itu kayak kuali juga dia ini. Kalau Ka'bah itu, kalau udah banjir, datang air besar bisa banjir. Kalau ada orang pergi ke Mekah, pulang tak ada nangis, tanya, gimana pengalaman? Biasa aja. Gak ada masalah. Oh iya. Itulah yang tadi, khatamallahu ala qulubi. Ada seorang jamaah bilang gitu, ya Allah Ustaz, kupikir bersihlah Mekah ini. Tengok sampahnya berserakan. Jorok kali Mekah ini. Jorok kali Masjidil Haram. Bilang, istighfar. Iya tahu nggak Ustaz? Apa mesti dibilang? Jutaan orang nggak akan mungkin nggak ada bawa sampah. Terus terlontar mulutnya, lebih bersih lagi ku tengok Vatikan Ustaz. Baru sebulan yang lalu ku kunjungi ke Vatikan Roma kan. Lebih bersih sana lagi. Hanya itu aja cakapnya, besoknya ditutupkan Allah matanya. Sampai pulang dari haji. Begitu turun dari Polonia, dulu di Polonia. Begitu turun Polonia, baru dimelekkan Tuhan lagi matanya. Tak ada manfaat kesempatan bagi dia untuk berhaji. Persoalan apa? Hanya ucapan. Nah ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Mari kita berharap haji ini hanya bisa sekali.
Kalaupun banyak uang kita tak akan mungkin lagi kita bisa 2-3 kali. Karena begitu pulang dari haji, mau daftar lagi tunggu 10 tahun. Begitu nunggu 10 tahun terdaftar, nunggu giliran kuotanya berapa tahun. Bisalah bayangkan itu kalau awak umurnya 60 sekarang daftar. Nah, berangkat. Kemudian pulang lagi mau daftar lagi, tunggu 10 tahun. Nah, kalau 60 merawat, tunggu 10 tahun, 70. Setelah itu nunggu kuotanya berapa? 20 tahun, tambah 20 tahun lagi. 90. Si urip enggak aku gitu. Tinggal ngomong gitu dia. Makanya kita kalah Bapak Ibu. Kalau negara-negara lain, negara Islam lainnya, itu masih muda-muda, semangat berhaji. Jemaah kita ini resti semuanya, resiko tinggi. Tahun ini yang masuk dalam kategori resti lansia 30%. Jadi kalau 100 jemaah kita, 30 itu lansia. Yang jalannya pakai kursi roda, yang pakai tongkat, yang matanya kabur. Kenapa? Kita baru datang ingat mau pergi haji itu kalau udah pensiun. Sebelum pensiun nggak berpikir daftar. Atau kadang-kadang kita berniatnya nantilah, sekarang belum. Akhirnya banyak kita ini tak maksimal pergi haji. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini Zulkaidah adalah bulan-bulannya haji. Mari sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan buat saudara kita yang akan berangkat di tahun ini. Apa yang kita lakukan kalau begitu? Pertama, bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Jangan nggak pernah bersyukur. Ketika sedikit rezeki Allah berikan, syukuri. Ketika banyak Allah berikan nikmat kepada kita, nikmati. Syukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika datangnya musibah. Setelah bersyukur apa? Masuk tahap kedua, bermuhasabah. Evaluasi diri. Orang sibuk memikirkan membangun rumahnya di dunia ini. Poles sana, poles sini. Gak pernah berhenti. Ustaz, cantik kurang cantik rumah. Pagar ganti antik. Atap ganti, multi room. Pakai taman. Asyik mikirkan rumah di dunia ini. Sementara rumah di akhirat dia di sana. Tak pernah dia memikirkan. Imam Syafi'i itu wafat umurnya 53 tahun. Cuma 53 di dunia. Tapi di dalam kubur sampai hari ini sudah 1500 tahun. Artinya rumah di alam barzah dan rumah di alam akhirat itu jauh lebih lama daripada kita tinggal di dunia. Lantas kenapa kita masih berpikir seolah-olah bisa hidup lebih lama, menikmati kehidupan di dunia? Muhasabah. Syukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika datangnya musibah. Muhasabah ini perlu supaya kita tahu jati diri kita. Dari mana kita, saat ini sedang di mana, dan mau kemana kita. Pada akhirnya, semua yang namanya kehidupan ini akan berakhir. Kemudian setelah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, baru kita senantiasa berzikir, tazkirah, senantiasa mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, maka kita akan mengingat akan keterbatasan, kelemahan kita. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari tausiah kita pada pagi hari ini, mari pesan Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu, bertakwalah kamu
di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Cepat, segera iringi ketika kita melakukan perbuatan maksiat, dosa, baik sengaja atau tidak, timpa terus dengan perbuatan amaliyah yang baik. Senantiasa dia akan menutup perbuatan yang maksiat dan dosa yang kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah, berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak dan perilaku yang baik. Anak sekarang banyak yang pintar dari sisi ilmu, tapi miskin dari segi adab. Adabnya kurang. Ilmu boleh tinggi, tapi adabnya tak ada. Ini tanya Ustaz Nasuha. Di sekolah itu bukan banyak, bukan tanggung, pintar-pintar jenius otaknya. Tapi adabnya tak ada lagi, kurang. Padahal orang dulu bilang al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Adab dulu baru ilmu. Makanya adab seorang murid terhadap guru itu tadi, kalau dulu itu menghormati dan memuliakan. Dulu orang dipunjung karena menghormati, memuliakan orang yang dipunjung tanpa mengharap imbalan apa-apa. Sekarang bergeser, memunjung orang, memaksa orang harus datang ke tempat kita untuk undangan. Dan sudah ditentukan, tak boleh di bawah 25.000. Itu sudah pasti. Akhirnya apa? Menyusahkan orang. Begitu lewat di depan rumahnya, alhamdulillah, untung nggak ke tempat kita. Rupanya dari dapur belakang kawan tadi masuk. Nah, ini. Mari Bapak Ibu, di penghujung akhir, ya menjelang akhir tahun 1447 ini, mari kita menjadi insan yang kamil, sempurna, ya menjadi insan yang baik, terutama ketika nanti kita kembali kepada Allah, tentu kembali dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.